Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rion Priyanda, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Mentari Intercultural School Bintaro, Tangerang Selatan. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi pada kali ini bahas tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Refleksi individu 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten terkait dengan metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuan, tapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar siswa maupun kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses terkait dengan mengacu pada cara siswa memahami atau memaknai informasi ataupun materi yang akan dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap serta bervariasi. Diferensiasi produk merupakan cara mendiferensiasi dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid secara individual ataupun kelompok, di mana tagihannya bisa berupa video, gambar, tulisan, dan lain-lain. Langkah-langkah menerapkan pembelajaran diferensiasi. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan cara asesmen diagnostik. 3. Menentukan strategi yang digunakan, baik itu konten, proses, atau produk, dan alat penilaiannya. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi. 5. Melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Refleksi individu 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara A. Melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan belajar, aspek minat belajar, dan aspek profil belajar murid. Kesiapan belajar artinya memberikan pertanyaan pematik. Minat belajar memberikan tugas sesuai dengan kemampuan. Profil belajar murid mempersilahkan murid belajar sesuai dengan kenyamanan mereka. B. Menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. C. Melakukan asesmen secara berkelanjutan, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif berdasarkan strategi diferensiasi yang dipilih. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu hasil belajar yang optimal karena setiap siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Pembelajaran diferensiasi memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Kita bahas
Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan guru harus menghamba pada murid. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran hakikatnya adalah guna memenuhi kebutuhan setiap anak didik yang mendukung pengembangan potensi diri. Berikutnya, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi menjadikan guru harus dapat memetakan kemampuan dan kebutuhan murid yang sangat kompleks. Sehingga dengan demikian, guru harus memastikan pembelajaran memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kita sebagai guru penggerak juga harus berperan aktif mewujudkan kepemimpinan murid serta penggerak komunitas praktisi di sekolah. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Salah satu visi seorang guru penggerak adalah melakukan perubahan positif dalam pembelajaran di kelas, di mana pembelajaran tentu harus berpihak pada murid. Melalui pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan inquiry apresiatif serta penerapan strategi bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, maka pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka budaya positif sekolah akan terwujud. Hal itu dikarenakan kebutuhan dasar siswa telah terpenuhi melalui strategi diferensiasi baik proses, produk, maupun konten. Dengan demikian, pembelajaran akan sangat terasa menyenangkan bagi siswa maupun guru. Kelak, budaya positif ini yang akan menjadi penanaman karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang membuat menyenangkan adalah buat koneksinya. Terima kasih, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.